Bu, Rikodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Kali ini kami kelompok 3 akan mengenai siklus nitrogen. Kami kelompok 3 beranggotakan Rafa Fadila Mustafa dengan NPM 09, Rizka Maulina dengan NPM 010, Mahiza Rizky Bakti Sundara dengan NPM 011, Abdul Hafiz Donestraba dengan NPM 012, Isa Nurdiansyah dengan NPM 013, dan Habib MA dengan NPM 014. Enggak, dilanjut mengenai apa itu siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain, atau proses perubahan nitrogen anorganik menjadi organik, yaitu amonia NH3, NO2, NO3, kemudian menjadi nitrogen anorganik lagi. Nitrogen merupakan unsur penting dalam pembentukan asam amino, asam nukleat, baik ARN ataupun ADN. Nah, itu di bawah ya, untuk klasifikasinya, mungkin strukturnya juga. Oke, mungkin next, Kang. Mangga. Ya, yang kedua yaitu siklus nitrogen di alam. Oke. Nitrogen hadir di lingkungan dalam berbagai bentuk kimia termasuk nitrogen organik, amonium NH4+, nitrit NO2-, dan nitrat NO3-, dan gas nitrogen N2. Nitrogen organik dapat berguna berupa organisme hidup atau humus dan dalam produk antara dekomposisi bahan organik atau humus dibangun. Proses siklus nitrogen mengubah nitrogen dari suatu bentuk kimia lain. Banyak proses yang dilakukan oleh mikroba baik untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Diagram di atas menunjukkan bagaimana proses-proses cocok bersama untuk membentuk siklus nitrogen. Bisa dilihat di bagian atas gambar itu. Ya, next please. Ya, pada tumbuhan, penyerapan NO3- dan NH4+ oleh tumbuhan memungkinkan tumbuhan untuk membentuk berbagai senyawa nitrogen, terutama protein. Pupuk, tumbuhan mati, mikroorganisme, serta hewan merupakan sumber penting nitrogen yang dikembalikan ke tanah, tapi sebagian besar nitrogen tersebut tidak larut dan tidak segera tersedia bagi tumbuhan. Pada mikroorganisme, pengubahan nitrogen organik menjadi NH4+ oleh bakteri dan fungsi tanah disebut amonifikasi, yang dapat berlangsung oleh berbagai macam mikroorganisme pada suhu dingin dan pada berbagai nilai pH. Selanjutnya, pada tanah yang hangat dan lembab dan pH sekitar netral, NH4+ akan dioksidasi menjadi nitrit, NO2 dan NO3- dalam beberapa hari setelah pembentukannya atau penambahannya sebagai pupuk disebut dengan nitrifikasi, yang berguna dalam menyediakan energi bagi kelangsungan hidup dan perkembangan mikroba tersebut. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini inti dari kalau pada mikroorganisme tuh dia nitrogen organik menjadi NH4, dia pengaruhnya oleh suhu dingin dan pada nilai pH itu pengaruhnya. Nah, kalau pada tanah dia itu pada keadaan hangat dan lembab dan pH-nya sekitar netral. Nah, kemudian ketika tanah ini hangat dan pH netral, NH4 ini akan diubah menjadi nitrit dan NO3 dan nitrat setelah beberapa proses yang memakan waktu beberapa hari, dan hal inilah yang dinamakan dengan nitrifikasi, seperti itu. Mangga, Kang, lanjut. Next. Yang selanjutnya itu ada nitrogen. Nah, nitrogen ini sebenarnya tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak menopang kehidupan. Namun, penting untuk pertumbuhan tanaman dan merupakan tambahan utama dalam pupuk. Nitrogen ini banyak digunain karena terutama faktanya ia tidak bereaksi ketika terkena gas lain. Tidak seperti oksigen yang sangat reaktif. Karena komposisinya, kimia atom nitrogen membutuhkan lebih banyak energi untuk dapat dipecah dan bereaksi dengan zat lain. Nah, nitrogen ini memiliki nomor periodik yaitu 14007.
Seperti itu. Lanjut, Kang. Nah, ini ada daur nitrogen. Dari daur nitrogen, nah nitrogen ini merupakan unsur yang tidak reaktif atau sulit bereaksi dengan unsur lain. Sehingga dalam penggunaan nitrogen pada makhluk hidup ini diperlukan berbagai jenis proses, yaitu yang pertama ada fiksasi nitrogen, ada mineralisasi, ada nitrifikasi, dan juga ada denitrifikasi. Nah, selanjutnya itu dalam siklus nitrogen ada satu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi. Jadi diubah dalam ini itu nitrogen dikonversi menjadi zat kimia yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Dalam siklus ini, secara khusus sangat dibutuhkan dalam ekologi, karena ketersediaan nitrogen dapat mempengaruhi tingkat proses ekosistem kunci, termasuk produksi primer dan dekomposisi. Nah, dalam siklus nitrogen ada dua, yaitu ada metabolisme serta siklusnya itu sendiri. Dari metabolisme sendiri, itu difokuskan pada metabolisme nitrogen, di mana reduksi nitrat diubah menjadi amonium dan perubahan amonium diubah lagi menjadi senyawa organik yang terdapat pada tumbuhan. Lalu ada siklusnya sendiri. Dalam siklusnya ini merupakan proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam siklus nitrogen secara khusus dapat dibutuhkan dalam ekologi karena ketersediaan nitrogen dapat mempengaruhi tingkat proses ekosistem kunci, termasuk produksi primer dan dekomposisi. Dari kegiatan yang membutuhkan nitrogen, manusia seperti pembakaran bahan, ada penggunaan nitrogen buatan, pelepasan nitrogen dalam air limbah, yang secara dramatis mengubah siklus nitrogen secara global. Nah, ini ada prosesnya, bisa dilihat dalam tabel, yaitu yang pertama memang dari tumbuhan. Di tumbuhan kita ada dekomposisor, yaitu seperti jamur dan bakteri aerob, lalu diubah menjadi amonium. Dari amonium nanti ada nitrifikasi, itu proses perubahan nitrat, nitrogen di udara, balik lagi menjadi bakteri fiksasi. Dari bakteri fiksasi, yaitu nitrogen dalam buntil akar kacang-kacangan diubah oleh bakteri pengikat nitrogen tanah menjadi amonium. Begitulah proses dari siklusnya. Nah, dalam rumusnya sendiri yaitu amonium NH4+, nitrit NO2 min, dan nitrat NO3 min, dan gas nitrogen atau N2. Nitrogen organik dapat berupa organisme hidup ataupun humus dan dalam bentuk produk, antara lain adalah dekomposisi bahan organik atau humus bangun. Banyak proses yang dilakukan oleh mikroba, baik untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, di diagram ini menunjukkan bahwa bagaimana proses-proses nitrogen ataupun nitrifikasi dan sebagainya terbentuk dalam suatu siklus. Mangga dilanjut. Siapa ini, Kang? Oke, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen itu adalah, yaitu proses alam ya, baik biologis maupun abiotik, yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia yang sebelumnya dibilang oleh Kang Mahizar sendiri. Nah, mikroorganisme yang membantu proses ini, yang berperan utama itu dia yang disebut dengan diazotrof. Jadi proses nitrifikasi ini dibantu oleh fiksasi nitrogennya oleh diazotrof. Kemudian mikroorganisme ini memiliki enzim yang bernama nitrogenase. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu sebagaimana reaksi penggabungan hidrogen dan hidrogen, reaksi untuk fiksasi nitrogen biologis dapat ditulis nih. Nah, ini adalah beberapa reaksinya dalam fiksasi nitrogen, yaitu berupa N2 ditambah 8 atom hidrogen ditambah 8 elektron diubah menjadi 2 atom NH3 dan H2.
Lanjut. Ya, Nah. mikroorganisme yang di ya, Fis, ya. Enggak, Kang. Oke, siap. Mikroorganisme yang melakukan atau membentuk siklus nitrogen yaitu antara lain kita bisa melihat ya Cyanobacteria, yang kedua yaitu Azotobacteriaceae, yang ketiga itu Rhizobia, yang keempat Clostridium, dan yang kelima itu Frankia. Selain itu, ganggang hijau biru juga dapat memfiksasi nitrogen. Beberapa tanaman yang lebih tinggi dan beberapa hewan rayap telah membentuk asosiasi simbiosis dengan diastrof. Selain dilakukan oleh mikroorganisme, fiksasi nitrogen juga terjadi pada proses non-biologis, contohnya sambaran petir. Ada 4 cara yang dapat mengkonversi unsur nitrogen di atmosfer menjadi bentuk yang lebih reaktif. Yang pertama, fiksasi biologis. Beberapa bakteri simbiotik paling sering dikaitkan dengan tanaman polongan ataupun kacang-kacangan. Dan beberapa bakteri yang hidup bebas dapat memperbaiki nitrogen sebagai nitrogen organik. Yang kedua, industri fiksasi nitrogen. Di bawah tekanan besar pada suhu 600 derajat Celcius dan dengan penggunaan katalis besi, nitrogen atmosfer dan hidrogen biasanya berasal dari gas alam atau minyak bumi. Dapat dikombinasikan untuk membentuk amonia NH3. Yang ketiga, pembakaran bahan bakar fosil, seperti halnya pada mesin mobil dan pembangkit listrik termal yang melepaskan berbagai nitrogen oksida, NOx. Yang keempat, proses lain. Selain itu, pembentukan NO dan N2 dan O2 karena foton dan terutama petir dapat memfiksasi kadar jumlah ketersediaan nitrogen. Ya, lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya pada siklus nitrogen ini ada yang namanya proses amonifikasi. Nah, amonifikasi nyawa amonia atau nitrat menjadi amonium. Nah, dalam daur nitrogen ini, amonium dapat dihasilkan dari pengubahan nitrat yang dilakukan oleh bakteri Micrococcus denitrificans. Lanjut, Kang. Nah, pada proses amonifikasi ini ada yang bahwa proses amonifikasi sebagian besar keberadaan N2 di dalam tanah dalam bentuk molekul anorganik. Nah, organisme yang sudah mati itu diuraikan melalui proses hidrolisis yang kemudian menyebabkan protein tersebut terurai menjadi asam amino. Nah, pada proses ini biasa disebut dengan deaminasi. Nah, selanjutnya itu ada proses asam amino yang sudah terbentuk dikonversi menjadi amonia, dan proses ini biasa disebut amonifikasi. Nah, amonifikasi ini dibantu oleh mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Nah, kemudian amonia tersebut atau mengeluarkan senyawa dalam bentuk gas pada tanah yang kering yang mudah menguap. Dan sebaliknya pada tanah yang basah, amonia tersebut dalam air akan membentuk ion amonium. Selanjutnya, ion amonium tersebut digunakan oleh bakteri atau tumbuhan untuk mensintesa asam amino. Nah, walaupun demikian, pemanfaatan nitrogen kebanyakan dalam bentuk NO3- karena NH4+ akan dioksidasi menjadi NO3- oleh bakteri nitrifikasi. Nah, di samping itu, amonium atau amonia bersifat racun bagi tumbuhan yang dapat menyebabkan pembentukan ATP di kloroplas dan juga mitokondria. Kemudian di siklus nitrogen ini juga ada proses nitrifikasi. Nah, nitrifikasi ini merupakan proses pembentukan senyawa nitrat dari senyawa amonium. Nah, proses tersebut di mana ion amonium dioksidasi menjadi ion nitrit serta ion nitrit menjadi ion nitrat. Proses ini dapat terjadi di tanah dan juga di laut. Nitrifikasi juga merupakan langkah yang penting dalam peredaran pada tanah. Lanjut, Kang. Nah, karena nitrat ini gampang tercuci air yang mengakibatkan terlepasnya nitrogen tersebut ke udara. Nah, pada proses nitrifikasi ini ada 2 tahap. Lanjut, Kang.
Yang pertama yaitu nitritasi. Nitritasi itu merupakan oksidasi amonia atau 2NH3 plus 3O2 yang dibantu oleh bakteri atau mikroba Nitrosomonas dan juga Nitrococcus menjadi nitrit plus 2H2O plus 158 kilokalori. Yang kedua ada tahap nitratasi. Nah, tahap nitratasi ini merupakan oksidasi senyawa nitrit plus O2 yang dibantu oleh kelompok nitrobakter menjadi nitrat plus 36 kilokalori. Lanjut, Kang. Nah, pada proses terjadi nitrifikasi ini juga terdapat beberapa faktor, antaranya yaitu ketersediaan NH4+. Nah, komponen ini sangat penting dalam proses nitrifikasi karena dengan adanya ketersediaan amonium, maka bakteri pengikat nitrogen akan mampu mengubah unsur tersebut yang semula berbentuk amonium yang nantinya akan diubah jadi bentuk nitrat. Yang kedua, C atau N rasio. Jika rendah, maka ketersediaan unsur N di dalam tanah akan tinggi. Hal tersebut dikarenakan N dalam tanah sedikit digunakan oleh organisme, sehingga mineralisasi N dapat berlangsung dengan baik. Yang kemudian ada faktor pH. Nah, pH yang cocok yaitu sekitar antara pH netral yaitu 7,5 sampai 8,5, di mana umumnya organisme menyukai kondisi tersebut. Kemudian ada faktor karena bakteri nitrifikasi. Semakin banyak populasi nitrifikasi di lahan, maka potensi untuk meningkatkan ketersediaan unsur N juga akan semakin baik, sehingga demikian proses nitrifikasi akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian itu ada faktor konsentrasi kation basa. Konsentrasi kation basa digunakan pada pengikatan unsur-unsur tanah yang diperlukan oleh tanaman-tanaman tersebut. Kemudian ada faktor kelembaban tanah. Nah, kelembaban di mana maka proses nitrifikasi akan berlangsung lambat. Ketika kondisi yang terlalu tinggi, proses nitrifikasi ini akan melambat juga, sehingga dengan demikian kondisi ruang sekitar 27 sampai 28 derajat Celcius yang merupakan kelembaban yang cocok pada proses tersebut. Lanjut, Kang. Kemudian yaitu ada faktor lainnya. Yang pertama ada aerasi dan juga drainase. Kondisi ruang pori yang terisi air untuk proses nitrifikasi biasanya sekitar 60% ruang pori-pori, jadi tidak terlalu kering. Kemudian ada waktu penangkapan. Semakin penangkapan lebih panjang, semakin mungkin nitrifikasi akan terjadi. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa nitrifikasi juga terjadi di lautan. Bahwa nitrifikasi ada juga mikroba yang akan berperan di nitrifikasi di lautan, yaitu termasuk jenis Nitrosomonas, Nitrosipira, dan juga Nitrococcus. Semua bakteri atau mikroba tersebut mengandung gen fungsi amonia atau AMO yang seperti namanya bertanggung jawab untuk oksidasi amonia. Nah, selanjutnya yaitu proses nitrifikasi di tanah. Proses tersebut juga dapat terjadi karena beberapa faktor, antaranya yaitu ketersediaan media atau keberadaan NH4+. Kemudian ada aerasi, terus tanah berdrainase dengan kelembaban tanah 60%, jadi tidak terlalu kering. Kemudian pH netral, yaitu sekitar 7,5 sampai 8,5. Kemudian suhu yang baik untuk proses ini yaitu sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius. Nitrifikasi yang bersifat musiman yang dipengaruhi oleh praktik penggunaan lahan. Ya, kemudian kita memasuki tahap selanjutnya yaitu asimilasi nitrogen. Nah, asimilasi nitrogen ini ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama, asimilasinya ini terjadi pada nitrat, dan yang kedua terjadi pada amonia atau amonium. Nah, kalau media terjadi asimilasi nitrogen ini ada dua juga. Yang pertama itu pada tanaman dan yang kedua itu pada hewan. Nah, jika pada tanaman itu dia mendapatkan nitrogennya asalnya itu dari tanah, nah melalui absorpsi akar atau penyerapan air oleh akar dalam bentuk ion nitrat atau amonium yang tadi saya bilang, yaitu ada nitrat dan ada amonium. Kemudian pada hewan nih, pada hewan itu didapatnya dari
tanaman juga ketika mereka makan. Jadi intinya semua sumber nitrogen itu berasal dari tanaman. Nah, hewan dapatnya dari mana? Dari tanaman juga. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu pengertian dari asimilasi nitrogen. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, asimilasi nitrogen adalah proses pembentukan senyawa nitrogen organik. Nah, contohnya itu pada asam amino dari senyawa nitrogen anorganik. Bukan organik ya, tapi anorganik. Nah, kemudian ada asimilasi nitrat ini pada tanaman mengasimilasi sebagian besar nitrat yang diserap menjadi senyawa organik. Nah, ada beberapa tahapan dan beberapa proses. Yang pertama yaitu reduksi nitrat menjadi nitrit yang terjadi di sitosol. Nah, sitosol ini merupakan bagian sel. Jadi asimilasi nitrat ini terjadinya itu di dalam sel. Kemudian reaksi tersebut dikatalis nih oleh enzim nitrat reduktase. Nah, ini enzimnya yang penting ya dalam mereduksi, mengkatalis maksud saya. Dan ini adalah bisa teman-teman lihat, ini adalah reaksinya yaitu NO3- plus NADPH plus ion hidrogen plus 2 elektron akan diubah menjadi NO2- plus NADP plus H2O. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu nitrat reduktase itu ada 2 subunit yang identik dan masing-masing ini ada 3 kelompok yaitu pada FAD, heme, dan molybdenum kompleks. Nah, yang tahap selanjutnya itu sel tanaman itu segera mentransport nitrit dari sitosol ke kloroplas atau ke daun, contohnya kan kalau kloroplasnya pada daun, terus atau enggak pada plastid. Nah, plastid itu adanya di akar gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah organel ini nitritnya direduksi kembali menjadi amonium dan dikatalis oleh enzim nitrit reduktase. Nah, jadi kalau yang sebelumnya kan dikatalisnya oleh nitrat reduktase. Nah, kalau tahap selanjutnya ini oleh nitrit reduktase. Karena sesuai sama yang ini nih, reaksi yang tadi sebelumnya. Nah, ini adalah asimilasi nitratnya, bisa teman-teman sendiri prosesnya. Cahaya, light, reaction fotosintesis, dan ini ada proses-proses dan hasilnya adalah nitrit reduktase. Nah, kemudian kita lanjut kepada asimilasi amonium. Apa sih asimilasi amonium itu? Nah, kalau pada sel tanaman, yaitu menghindari keracunan amonium dengan cara mengkonversi amonium menjadi asam amino agar tanamannya ini tidak keracunan ya. Terus kemudian konversi amonium ini diubah menjadi asam amino. Nah, dengan membutuhkan 2 enzim. Yang pertama itu glutamin sintase atau GS, dan yang kedua adalah glutamate sintase atau GOGAT. Nah, kemudian asimilasi nitrogen oleh fitoplankton. Kalau tadi kan pada hewan tumbuhannya, ini pada fitoplankton, yaitu berarti terjadinya di mana? Di laut. Nah, bisa teman-teman lihat ini ada beberapa prosesnya. Yang pertama adalah fitoplankton itu harus memenuhi kebutuhan nitrogennya melalui penyerapan asimilasi jenis-jenis nitrogen larut seperti nitrat, contohnya nitrit, amonium, dan urea pastinya. Kemudian yang kedua, sesudah mengalami proses transport atau permindahan di dinding sel, nitrogen ini diubah lagi menjadi metabolit. Nah, contohnya protein gitu melalui serangkaian reaksi anabolik. Kemudian selanjutnya adalah nitrit memiliki tingkat oksidasi yang rendah daripada nitrat. Oleh karenanya proses perubahan ini menjadi bentuk organik membentuk energi yang lebih sedikit nih teman-teman. Nah, kemudian oleh karenanya urea atau amonium dimanfaatkan terlebih dahulu dibanding nitrit dan nitrat oleh mekanisme pemanfaatan fitoplankton. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah denitrifikasi. Proses selanjutnya yaitu merupakan proses reduksi dari nitrat menjadi gas nitrogen, karena memang semua hasil ini gas nitrogen hasilnya adalah nitrogen. Nah, kemudian yang berperan adalah bakteri Bacillus. Nah, nitrat NO3 yang digunakan sebagai aseptor elektron ini direduksi menjadi gas-gas nitrogen, contohnya kayak N2, NO2 atau N2O. Nah, kalau ini adalah reaksi-reaksi atau pengertian-pengertian menurut para ahli ya. Yang pertama adalah denitrifikasi, itu proses utama pendegradasi senyawa nitrogen dalam kondisi tidak ada oksigen atau anaerob. Nah, proses ini mampu menghasilkan sampling
berupa N2O dan termasuk dalam gas rumah kaca. Nah, gas ini juga mampu memberikan kondisi pemanasan bumi dan kerusakan lapisan ozon. Nah, ini adalah salah satu dampak-dampak dari nitrogen. Kemudian menurut Pinar, denitrifikasi merupakan konversi biologis dari senyawa nitrat menjadi nitrit. Nah, proses denitrifikasi ini dijalankan secara teratur oleh beberapa bakteri. Nah, kemudian bisa teman-teman baca sendiri. Di sini 3 yang di bawahnya. Dan salah satunya yang saya baca adalah bakteri denitrifikasi lebih kompetitif apabila hidup di dalam lingkungan yang kadar oksigennya rendah. Tetapi terdapat juga beberapa proses yang berlangsung secara aerobik. Gitu. Nah, hasil dari perubahan bentuk-bentuk nitrogen ini yang pertama amonium pastinya ya, yang kedua nitrit, dan yang ketiga nitrat nih. Nah, amonium ini atau amonia serta beberapa garam sangat mudah larut dalam air. Kemudian untuk nitrit ini adalah bentuk peralihan antara amonia menjadi nitrat atau nitrifikasi secara nitrat menjadi gas nitrogen. Nah, terus kalau di sebuah perairan dia itu jumlahnya 0,001 mg per liter dan tidak stabil gitu bentuknya. Kemudian kalau nitrat itu sumber utama dari nitrogen yang ada di perairan. Akan tetapi amonium ini lebih dipilih oleh tumbuhan ya. Bisa dikatakan kalau misalnya nitrat ini bentuk utama dari nitrogen sebagai nitrogen nutrien utama untuk tumbuhan dan juga alga. Nah, kemudian oleh hewan juga dimakan tumbuhannya, jadi dapat nitrogen. Nah, dampak dari denitrifikasi sendiri, yang pertama itu pasti ada dampak yang keuntungan sama kerugian ya. Kalau kerugiannya itu dalam lahan agrikultur diberikan pupuk nitrat bila tergenang oleh air, maka akan terjadi kondisi anoksigen atau denitrifikasi dapat terjadi sehingga akan melepas unsur nitrogen ke udara. Nah, yang kedua akan merusak lapisan ozon nih, dan kalau lapisan ozon rusak kan berarti sinar ultraviolet masuk kan, dan itu akan menyebabkan lapisan bumi menjadi asam, jadi hujan asam, dan ketika hujan asam datang ke bumi akan merusak organisme yang hidup di bumi gitu. Kemudian kalau keuntungannya yaitu proses denitrifikasi ini diperlukan untuk pengolahan limbah nih buat membunuh kuman yang ada di dalam air sehingga airnya menjadi tidak ada limbah kembali gitu. Nah, ini adalah proses dari denitrification. Mangga dilanjut. Nah, selanjutnya ada sumber nitrat dan nitrit di perairan. Nah, sumber nitrat dan nitrit di perairan itu tadi udah banyak disinggung sama kawan-kawan sebelumnya, bahwa yang pertama ada tentang pelarutan batuan mineral dalam tanah. Ya, dalam air itu seperti di laut ada yang namanya gunung api dalam bawah air. Nah, di sana tuh dia tuh menghasilkan batuan mineral yang bisa menjadi sumber nitrat atau nitrit dalam perairan. Nah, adapun ada pelapukan batuan-batuan di sungai atau danau yang bisa menjadi sumber dari adanya nitrat dan nitrit di perairan. Lalu yang kedua itu ada pupuk pada lahan pertanian. Tadi udah disinggung juga kalau bahwa proses denitrifikasi menghasilkan limbah-limbah terlarut seperti urea. Nah, urea ini bisa jadi sebuah sumber ada penghasil antara nitrat dan nitrit. Lalu yang ketiga ada sisa tumbuhan atau ikan mati yang tenggelam di dasar air. Nah, sisa tumbuhan atau ikan mayat-mayat ini ketika tenggelam dalam air akan menjadi limbah. Nah, limbah-limbah ini termasuk merupakan limbah-limbah organik. Jadi bisa menghasilkan amonia, nitrat, dan nitrit. Lalu ada juga limbah-limbah manusia. Limbah-limbah manusia itu seperti apa sih? Kayak deterjen, pupuk urea, terus tuh kotoran-kotorannya itu bisa menjadi sumber-sumber dari adanya nitrat dan nitrit. Nah, selanjutnya di next Kang, ada dampak peningkatan kadar nitrat dan nitrit yang ada di perairan. Nah, ketika kadar nitrat dan nitrit di perairan meningkat, pertama-tama pasti ada proses blooming suatu organisme. Biasanya mikrosistis. Ketika kadar nitrat dan nitrit menjadi tinggi, itu akan menjadi blooming untuk suatu organisme tertentu. Nah, ketika ada
yang blooming pada suatu organisme tertentu, khususnya fitoplankton dan alga, maka perairan tersebut dapat dikategorikan terlampau subur dikarenakan bahan-bahan organik seperti nitrat dan nitrit yang ada di dalam air sudah terlalu banyak. Nah, ketika blooming suatu organisme itu ada, maka akan merugikan bagi organisme-organisme lain. Organisme lain yang tidak bisa tahan dalam ketika ada peningkatan kadar nitrat dan nitrit akan mengalami kematian. Oleh karena itu, ketika sudah ada kematian organisme-organisme lain dan blooming suatu organisme, akan terjadi pencemaran air. Air akan berwarna hijau misalnya karena suatu blooming, perubahan warna air, bau, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, ketika bahan organik berubah menjadi nitrat dan nitrit, maka terjadi pencemaran juga. Dan perlu diketahui juga ketika kadar nitrat dan nitrit itu melebihi ambang batas dari baku mutu perairan yang telah ditetapkan, maka akan menjadi sifatnya itu toksik atau racun. Nah, maka next, Kang. Nah, setelah itu ada faktor yang mempengaruhi nitrat dan nitrit. Nah, sebelum terjadi peningkatan itu kan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Pertama, kadar kualitas air. Nah, kadar kualitas air ini apabila diukur suhunya berapa, bisa oksigennya berapa, dan pH-nya berapa, itu juga berpengaruh terhadap peningkatan kadar nitrat dan nitrit. Lalu ada tingkat kesuburan perairan. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi bahwa nitrat dan nitrit ini sangat berpengaruh bagi tingkat kesuburan air. Nah, yang ketiga ada substrat perairan. Substrat perairan itu seperti tadi, ada misalnya ada sebuah hal yang bisa memproduksi nitrat dan nitrit sendiri, atau misalnya ada mayak-mayak ikan yang menjadi limbah-limbah organik yang ada di dasar perairan. Nah, lalu ada impuls bahan organik dan organik. Sebenarnya nitrat dan nitrit ini tidak hanya atau fitoplankton penghasil itu tidak hanya ada di laut, tapi ada juga di air payau dan air tawar. Impuls bahan organik ini biasanya pupuk, bahan-bahan urea, terus itu deterjen, limbah-limbah manusia aja, gitu bisanya menambah bahan-bahan yang bisa menambah nitrat dan nitrit. Seperti itu. Terima kasih. Enggak, Kang. Untuk manfaat siklus nitrogen juga kan yang pertama yaitu membantu mengubah gas nitrogen inert menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman melalui proses biokimia yang tadi disebutkan tadi, untuk mengubah nitrogen dari satu bentuk ke bentuk kimia lain yang melibatkan serangkaian proses kimia yang dilakukan oleh mikroba baik untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Kemudian ada siklus nitrogen berperan penting sebagai mempercepat fotosintesis dan pertumbuhan lebih lanjut pada tumbuhan. Siklus nitrogen juga berperan penting sebagai pembentukan asam nukleat seperti DNA, RNA yang nantinya membawa hereditas. Gitu, Kang. Ya, mungkin segitu saja dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.